Pernahkah Anda berpikir ada seseorang yang bisa melakukan begitu banyak aktivitas dan meraih begitu banyak prestasi, sementara sebagian orang lainnya satu pekerjaan saja gak selesai-selesai dan itu pun hasilnya gak efektif? Hai, saya Adi Sandi dari Akademi Hipnoterapi Indonesia. Senang sekali jumpa dengan Anda di video ini. Pertanyaan di depan tadi terinspirasi dari seorang klien yang mengeluhkan kepada saya bahwa seringkali ia merasa kecapean, keletihan, kehabisan tenaga di akhir bulan setelah melakukan begitu banyak aktivitas, tetapi hasilnya juga nggak meningkat terlalu signifikan dibandingkan bulan-bulan yang sebelumnya. Ya, ia merasa frustrasi mencari tahu jawabannya sampai akhirnya ia sampai di ruang konsultasi saya. Nah, teman-teman sekalian, kasus klien itu mengingatkan saya pada satu bab yang saya tulis di buku ini, ya, buku Success Mastery, terutama di bagian yang membahas tentang time mastery, ya. Jadi ada salah satu bab di sini yaitu bab 6, saya membahas tentang time mastery, bagaimana menguasai waktu. Problem ini adalah problem yang banyak terjadi pada sebagian besar orang. Mereka merasa kesulitan untuk mengatur waktunya. Mereka merasa kehabisan waktu. Ya, saya di sini menuliskan beberapa yang sering dikeluhkan oleh orang-orang tentang waktu. Seandainya saya bisa memutar balik waktu yang telah lewat ini, saya nggak bisa ngatur waktu. Sepertinya waktu nggak mau kompromi sama saya. Sepertinya saya selalu kejar-kejaran dengan waktu. Dan saya selalu kalah. Saya nggak punya waktu lagi. Saya merasa kekurangan waktu. Seandainya saat itu saya melakukan ini dan melakukan itu. Seandainya saat itu saya memanfaatkan waktu saya lebih efektif lagi. Pasti saya bisa mendapatkan lebih banyak hasil. Saya terlalu banyak membuang waktu dengan melakukan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan apa yang saya ingin raih sesungguhnya. Ya, dan masih banyak lagi keluhan-keluhan yang sering disampaikan tentang waktu. Nah, apakah yang tadi saya sampaikan ada yang menjadi keluhan-keluhan Anda juga? Ya, teman-teman sekalian. Waktu yang dikaruniakan Tuhan kepada setiap orang sama, 24 jam. Lalu, mengapa ada orang bisa mencetak begitu banyak uang, sementara yang lain, kebutuhan sehari-hari saja nggak bisa cukup? Padahal waktunya sama, 24 jam. Mengapa ada orang sampai bisa punya 3, 4, 5 bisnis, sementara yang lain satu saja nggak selesai-selesai dan hasilnya nggak efektif? Apa yang membedakan mereka? Teman-teman sekalian, persepsi Anda tentang waktu sangat menentukan bagaimana Anda menjalani hari-hari Anda. Nah, di buku ini saya membahas bahwa penyesalan-penyesalan yang tadi saya ungkapkan, yang dikeluhkan oleh banyak orang tentang waktu, itu disebabkan karena adanya keyakinan-keyakinan atau persepsi-persepsi dasar tentang waktu yang salah, sehingga akhirnya mereka mengeluhkan seperti tadi. Oke, kita bahas ya. Apa sih persepsi dasar atau keyakinan-keyakinan dasar yang mendasari pemikiran-pemikiran tadi itu? Yang pertama adalah, saya harusnya bisa mengatur waktu seperti saya bisa mengatur orang lain di sekitar saya. Ketika Anda mempunyai persepsi dasar seperti ini, atau keyakinan dasar seperti ini, maka Anda akan merasa tidak berdaya ketika Anda mendapati bahwa Anda nggak bisa mengatur waktu Anda. Anda akan menyalahkan diri Anda akan merasa nggak mampu untuk berpacu dengan sang waktu. Dan ini bisa membuat seseorang menyalahkan dirinya sendiri atau membuat seseorang merasa tidak memiliki sebuah kemampuan yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan yang dia inginkan. Kemudian, saya harusnya bisa menaklukkan waktu seperti saya menaklukkan hal lain dalam kehidupan saya. Nah, kalau seseorang punya asumsi dasar seperti ini atau keyakinan dasar seperti ini, maka kembali lagi ia akan merasa tidak berdaya. Ia akan merasa selalu kalah. Ia akan merasa bahwa apapun yang ia lakukan ujung-ujungnya
pasti akan kalah. Karena sang waktu tidak akan pernah memberikan kesempatan kepada dia. Orang seperti ini juga akan merasa selalu kehabisan waktu. Mereka akan selalu merasa dikejar-kejar dalam hidupnya. Ini akan membuat seseorang menjadi tertekan dan tidak bisa happy menjalani setiap hari-harinya. Persepsi yang berikutnya lagi yang orang bisa miliki adalah apa yang saya lakukan harusnya sudah benar. Hanya saja sang waktu yang tidak memahami saya dan tidak mau menurut dan tidak mau kompromi. Nah, karena adanya asumsi dasar seperti itu, maka ketika manusia tidak bisa menang melawan waktu, maka timbullah sebuah perasaan tidak berdaya untuk bisa menaklukkan sang waktu. Dan akhirnya orang merasa tidak punya kendali atas hidup ini. Ini membuatnya merasa tidak mampu dan merasa apapun yang ia lakukan percuma saja. Nah, pemikiran-pemikiran ini bisa muncul karena tanpa sadar di pikiran bawah sadar Anda tentunya, Anda memiliki sebuah keyakinan-keyakinan yang keliru tentang waktu. Ini harus dibetulkan terlebih dahulu. Langkah pertama yang Anda harus ambil, seperti yang saya bahas di buku ini, adalah bertanggung jawablah. Ya, bertanggung jawablah atas semua pemikiran dan tindakan yang telah Anda lakukan, beserta segala konsekuensinya. Ketika Anda bertanggung jawab terhadap hidup Anda, ketika Anda bertanggung jawab terhadap semua yang Anda sudah lakukan dan yang akan Anda lakukan, maka Anda akan merasa memiliki sebuah pengendalian diri. Orang-orang yang merasa tidak memiliki pengendalian diri juga terlihat ciri-cirinya dari kata-kata yang dia pakai. Contoh, ayo cepat, ayo kita harus cepat, ayo kita harus buruan, ya, ayo kita nggak punya waktu lagi, oke? Waduh, saya belum lakuin ini, saya belum lakuin itu. Nah, entah ini terucap atau entah ini muncul di pikiran, jika itu ada, maka itu pertanda Anda tidak memiliki kendali atas diri Anda dan atas hidup Anda. Anda merasa ada sebuah kekuatan dari luar yang seakan-akan mengendalikan Anda dan Anda tidak berdaya. Jadi, keyakinan-keyakinan dasar yang tadi saya ungkapkan, itu akan termanifestasi dalam ucapan-ucapan dan dalam bentuk pemikiran-pemikiran yang Anda tujukan kepada diri Anda sendiri. Jadi, perbaikilah keyakinan Anda tentang waktu. Ingat, keyakinan dasar Anda itu adalah program dasar yang ada di pikiran bawah sadar Anda. Itu harus Anda ganti terlebih dahulu. Anda harus benar-benar mengambil sebuah tanggung jawab dalam hidup Anda. Sehingga Anda akan merasa punya kendali diri. Nah, di dalam buku ini, pengendalian tentang waktu, saya membahas tips-tips yang lain yang sangat penting sekali. Setelah langkah pertama tadi yang Anda harus lakukan, yaitu bertanggung jawab, maka kemudian saya membimbing Anda untuk masuk ke pengendalian diri Anda supaya lebih baik lagi dalam manajemen waktu Anda. So, teman-teman sekalian, jika Anda merasa bahwa Anda ingin meningkatkan produktivitas Anda, jika Anda benar-benar ingin membuat sebuah perbedaan besar dalam hidup Anda, maka pengendalian waktu adalah salah satu yang harus Anda miliki. Bagaimana caranya? Dengan waktu Anda yang dikurangi, tapi produktivitas Anda meningkat 2 kali lipat. Atau kalau bisa, waktu Anda tetap, tetapi produktivitas Anda bukan 2 kali, tapi 4 kali. Bayangin, kalau Anda kurangin waktunya, Anda bisa 2 kali. Kalau Anda pertahankan waktunya, maka produktivitas Anda tentunya bisa 4 kali atau 5 kali. Nah, sebenarnya kuncinya ada di mana sih? Oke? Itulah yang saya bahas di dalam Time Mastery yang ada di buku ini. Ingat, kita nggak bisa ngatur waktu. Karena waktu itu sama, 24 jam. Semua dari kita memiliki waktu yang sama. Anda hanya bisa mengatur pemikiran-pemikiran Anda. Dapatkan jawabannya yang lengkap di buku ini. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa mendapatkan sebuah voucher gratis untuk mengikuti workshop dari buku ini selama 2 hari full. Dan Anda juga akan mendapatkan bonus-bonus yang menarik lainnya jika Anda segera melakukan order atas buku ini. Ingat, kesempatannya terbatas.
manfaatkan dengan baik. Bonus lengkapnya Anda bisa lihat di bawah di bagian description. Jika Anda merasa ini memiliki sebuah manfaat untuk Anda, silakan subscribe karena saya akan membahas bab-bab berikutnya yang ada di buku ini. Dan silakan share kepada teman Anda, siapa tahu ini bisa mendatangkan manfaat untuk teman Anda. Oke, sampai jumpa. Akhir kata, saya hanya bisa mengatakan semoga Anda semakin SKRB. Sehat, kaya raya, bahagia.